Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, edisi Ramadan akan kita akhiri. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan Syawal kisah tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Kali ini saya akan mengangkat ketika dialog antara Rasulullah dengan seorang anak yatim dalam keadaan menyedihkan pada saat hari raya Idul Fitri. Saat Rasulullah SAW pulang dari sholat Idul Fitri, kemudian Rasulullah berpapasan dengan anak-anak yang sedang bermain, sedang bersuka cita, sedang bergembira karena tahu hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Namun Rasulullah dikagetkan dengan satu pemandangan yang tidak lazim. Karena apa? Karena ada seorang anak yang tidak ikut bersama mereka, justru dalam keadaan kemurungan, justru dalam keadaan kesedihan. Maka Rasulullah menghampiri, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, dan akhirnya kemudian bertanya, "Wahai Ananda, apa yang menyebabkan engkau begitu murung? Apa yang menyebabkan engkau menangis dan bersedih? Tidak bersama mereka dalam keadaan sukacita gembira bermain bersama seumuran engkau, sebaya engkau, ayo gabunglah di sana." Maka kemudian anak ini menatap Rasulullah SAW, dan kemudian dia memberikan alasan, "Wahai Bapak, kenapa saya tidak bergabung dengan mereka? Mereka adalah anak-anak yang bergembira, pantas. Karena apa? Karena mereka mendapat pelukan, mereka mendapat ciuman, mereka mendapat fasilitas yang saat kemudian mereka minta pasti akan diberikan oleh kedua orang tuanya. Sementara saya, orang tua saya sudah meninggal dunia saat kemudian ikut berperang dengan Rasulullah SAW." Mendengar hal seperti ini, Rasulullah semakin bertambah kasih sayangnya. Kemudian Rasulullah, ya, karena pada saat itu posisinya anak yatim ini sedang duduk, maka Rasulullah kemudian, bahasa sekarang disebut jongkok berhadapan dengan anak yatim tersebut. Selanjutnya seperti apa, "Wahai Ananda, ibu saya sudah menikah lagi, wahai Bapak, dan dengan suami yang baru. Tapi apa yang terjadi? Suami yang baru dari ibu saya telah mengambil harta warisan yang telah dititipkan oleh bapak saya. Maka saya tidak punya apa-apa. Baju pun yang ada seperti yang Bapak lihat. Ketika saya bergembira, tidak mungkin. Karena memang saya tidak bisa seperti mereka." Mendengar cerita ini, Rasulullah SAW semakin menjadi bentuk daripada kasih sayangnya. Maka dipeganglah kedua tangan anak yatim tersebut dan disentuhkan dengan tangan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah, wahai anakku, Rasulullah sebagai ayahmu? Maukah Aisyah sebagai ibumu? Maukah Ali sebagai pamanmu? Maukah kau akui Fatimah sebagai saudara perempuanmu dan Hasan Husain juga sebagai saudaramu?" Mendengar berita ini, anak yatim tersebut yakin bahwa yang bertanya ini adalah Rasulullah. Maka dia menjawab, "Mau ya Rasulullah, ayo kalau begitu ikut aku sekarang ke rumah." Saat kemudian di rumah diberikan fasilitas makanan yang luar biasa yang layaknya hari itu, hari raya Idul Fitri. Ya, kalau kita ya ada lontong sayur atau ketupat, ada kue nastar, ada biskuit, ada minuman-minuman yang luar biasa saat sekarang ini. Maka diberikan makanan itu kepada anak yatim tersebut, kenyang, dan kemudian bajunya diberikan baju yang terbaik. Setelah semuanya sudah dia dapati, dan kemudian dia keluar dari rumah Rasulullah begitu gembira, senang, berteriak, membuat anak-anak temannya agak sedikit heran, dan mereka kemudian bertanya, "Apa yang membuat engkau gembira? Bagaimana sih tidak gembira?" Rasulullah SAW sudah memberikan informasi bahwa aku adalah diangkat untuk menjadi anaknya. Bunda Aisyah menjadi ibuku. Kemudian Fatimah menjadi saudara perempuanku. Ali menjadi pamanku. Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakiku. Siapa yang gak senang kalau aku ini diangkat keluarga oleh Rasulullah SAW? Mendengar berita ini, ternyata jemaah rahimakumullah, anak-anaknya yang tadi mendengarkan kemudian bergumam, "Betapa bahagianya engkau, wahai temanku. Kau sudah diangkat anak oleh Rasulullah. Semua kerabat Rasulullah diakui sebagai keluarga engkau. Kalau saja itu ada pada diriku, aku akan bahagia. Aku akan bahagia. Namun orang tua saya sekarang masih ada. Bahagialah wahai saudaraku,
ketika engkau diangkat anak oleh Rasulullah, manusia yang teristimewa. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Ketika Rasulullah memberikan kasih sayangnya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan hari, semuanya adalah dalam kebaikan. Oleh karenanya berbuatlah sesuatu kebaikan tanpa ada batasan. Apakah itu hari raya, apakah hari Senin, apakah hari Ahad dan sebagainya. Manakala ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, lakukan. Karena amal ibadah tidak ada batasannya. Semua tercatat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Syawal akan mengantarkan kita untuk peningkatan ibadah setelah kita dididik oleh Allah melalui Ramadan. Semoga jemaah rahimakumullah di bulan-bulan Syawal ibadah kita akan semakin meningkat, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang saat ini terjadi terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu dengan virus corona, mudah-mudahan Allah akan kabulkan setiap semua doa orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang berada di mana saja di seantero penjuru dunia untuk diangkatnya virus corona. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.